Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rosela Komalasari, PSD dari Program Studi Pendidikan Profesi Fisioterapis Universitas Muhammadiyah Surakarta, akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Faktor Resiko Terjatuh pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2. Latar belakang masalah. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit metabolisme kronis yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mengatur kadar glukosa di dalam darah. Dan kasus terbanyak adalah DM tipe 2 dengan karakteristik adalah hiperglikemia. Dikombinasi dengan durasi DM yang lama akan memberikan komplikasi mikrovaskuler, diantaranya adalah diabetik peripheral neuropati yang akan mengakibatkan keseimbangan postural tubuh terganggu dan risiko jatuh meningkat. Tetapi belum jelas faktor utama yang mengakibatkan risiko jatuh pada DM tipe 2. Diduga kasus diabetik peripheral neuropati dan hiperglikemia merupakan faktor terbanyak dan dominan yang akan mengakibatkan keseimbangan postural tubuh terganggu dan risiko jatuhnya meningkat. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kadar gula dalam darah dan diabetik peripheral neuropati dengan keseimbangan tubuh, dan untuk mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi faktor resiko jatuh pada pasien DM tipe 2. Metode dalam penelitian ini menggunakan cross-sectional study yang melibatkan 84 responden penelitian. Dengan instrumen penelitian adalah yang pertama, kadar glukosa diambil melalui intravena, di mana pasien diminta untuk puasa kurang lebih 8 jam. Michigan Neuropathy Screening Instrument digunakan untuk memeriksa DPN, Balance scale digunakan untuk memeriksa keseimbangan statik, time up go test digunakan untuk memeriksa keseimbangan dinamik, dan risiko jatuh menggunakan CAS-score dari time up go test dengan interpretasi 13,5 detik terindikasi risiko jatuh tinggi. Dan ada beberapa variabel lain yang digunakan untuk faktor prediktor risiko jatuh pada penderita DM tipe 2, yaitu jenis kelamin, umur, durasi DM, pekerjaan, pendidikan, dan body mass index. Hasil. Pada tabel dapat dijelaskan bahwa perempuan lebih banyak daripada laki-laki dalam penelitian ini, dengan pekerjaan dominan adalah ibu rumah tangga dan pendidikan adalah SNU, dengan durasi DM sekitar 9,6 tahun. Pada pemeriksaan fisik responden didapatkan hasil bahwa 50% pasien menderita hipertensi. 2/3 dari total responden memiliki kadar gula puasa dalam darah yang tinggi, positif DPN lebih banyak daripada negatif DPN, dan keseimbangan statik menggunakan Balance scale mendapatkan skor adalah 30, di mana dikategorikan dalam keseimbangan yang rendah, dan keseimbangan dinamik menggunakan the time up go test didapatkan hasil rata-rata 13,7 detik, dengan risiko terjatuh tinggi mempunyai nilai lebih dari 50% populasi. Pada tabel tersebut merupakan tabel uji hubungan, di mana mendapatkan hasil terdapat hubungan antara kadar gula dalam darah dan diabetik peripheral neuropati dengan keseimbangan menggunakan Balance scale yang dinyatakan signifikan dengan p-value kurang dari 0,05. Berikut adalah beberapa faktor prediktor yang berpengaruh terhadap risiko jatuh pada penderita DM tipe 2. Pada tabel didapatkan hasil bahwa faktor prediktor yang paling kuat adalah durasi diabetes mellitus dan keseimbangan statik menggunakan Balance scale dengan p-value kurang dari 0,05. Kemudian dilanjutkan dengan tabel regresi logistik antara variabel prediktor tersebut, yaitu antara durasi DM dan keseimbangan. Pada tabel dijelaskan bahwa kedua variabel berpengaruh terhadap risiko jatuh pada pasien DM tipe 2. Durasi DM sebagai faktor dominan risiko jatuh pada pasien DM tipe 2, dan setiap penambahan durasi DM 1 unit maka akan meningkatkan risiko jatuh sebesar 1,008. Pembahasan. Usia merupakan faktor yang sangat signifikan yang akan mempengaruhi peningkatan risiko diabetes mellitus. Pada populasi ini, didapatkan 50% pasien menderita hipertensi. Teori mengatakan bahwa resistensi insulin dan hiperinsulinemia sebagai pemicu hipertensi, dan berkembangnya DM akan 2 kali lebih cepat pada pasien dengan hipertensi. Durasi DM merupakan faktor prediktor utama risiko jatuh pada penderita DM tipe 2. Dan dikombinasi dengan kadar gula yang tidak terkontrol akan mengakibatkan lebih cepatnya berkembangnya
komplikasi mikrovaskuler pada penderita DM tipe 2 yaitu mendapatkan diabetic peripheral neuropathy. Kesimpulan, risiko terjatuh pada penderita DM tipe 2 sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lamanya menderita DM merupakan faktor yang paling penting. Dan lamanya menderita DM harus disertai dengan manajemen gaya hidup yang baik agar tidak terjadi perkembangan beberapa komplikasi diabetes mellitus itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.